Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, mudah-mudahan pada malam hari ini ada keberkahan bagi kita semua untuk sama-sama lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita bukan menjadi yang terbaik, tapi tugas kita untuk terus tidak berhenti, tidak menyerah melakukan hal-hal yang terbaik. Kalau terbersit di dalam hati pengen jadi yang terbaik, maka khawatir ada sombong di dalam hati. Saya lebih baik dari dia, saya lebih tahu dari dia, saya lebih banyak harta. Kalau pengen jadi yang terbaik, khawatir ada penyakit hati. Yang harus kita lakukan adalah terus berupaya melakukan hal-hal yang terbaik. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara hati ini perkara yang paling utama, karena kita ingin terus melembutkan hati kita untuk lebih takwa kepada Allah. Maka di khutbatul hajah di awal tadi kita diingatkan tentang ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei orang yang beriman, ini kalau yang sering Jumatan pasti sering dengar ini. Kecuali nundutan orang atau kajian, sering juga kajian. Kecuali kalau bangun kalau kajian bangun orang lain nutupnya subhanakallah bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Iya mah beres kajian teh alhamdulillazi ahyana ba'da ma amatana. Sare. Kata Allah di Quran surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benarnya takwa. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Iman, takwa, benerin takwanya. Ada yang yakin dia bakal mati, yakin kita semua di sini. Dari mulai A sampai semua yang ada di belakang, sampai semua ada yang di atas, sampai ada yang di basement. Semuanya yang ada di mall yakin ini bakal mati. Tahu. Ini sampai nggak ke mall suara kita nih? Oh ya Allah, mudah-mudahan Masjid Alumni IPB mendapatkan akses untuk menaruh kajian di mall-mall. Jadi musik-musik yang diganti nanti sama gitu, sama tausiah ini nyampe ke mall nanti. Ya. Masya Allah deh kalau gitu. Ya enggak, orang ngelewat dapat hidayah. Astagfirullahaladzim, aku jadi malu pakai rok mini, ya enggak. Allahu Akbar sampai di mall. Masya Allah, Gus Isa deui geuningan. Tere kanu balik teh ya. Salah ya. Semua yang ada di masjid ini, yang di luar, semuanya tahu bahwa kita ini bakal mati. Yakin. Tapi masalahnya kadang nggak takwa, kita nggak siapin kematian kita dengan cara yang terbaik. Kita masih ngelihat orang tuh enak ya kalau punya mobil. Belum tentu punya mobil itu nikmat. Stres yang punya mobil itu, nyucinya, servisnya, kalau kegoresnya. Mobil lebih sering diparkir, lebih sering dipakai. Lebih sering diparkir, lebih sering dipakai. Diparkir. Motor lebih sering diparkir, lebih sering dipakai. Diparkir. Coba diparkir lama, diparkir. Dunia cuman diparkir. Nanti kita berangkat lagi kepada tempat yang lebih utama lagi. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ayo benerin yuk takwanya bareng-bareng. Dimulai dari mana? Yuk lembutin hati kita. Untuk apa Kang? Lembutin hati untuk kemudian terus mendekat kepada Ilahi. Gimana Kang? Kita nyontoh yuk. Ke siapa Kang? Ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana caranya Kang? Buka Quran surat Ali Imran ayat ke-21. Yuk sama-sama. Yang punya handphone Android, buka Quran Androidnya. Yang punya iPhone, sombong banget. Yang punya iPhone, buka Quran iPhone-nya. Surat Ali Imran, surat ketiga ayat ke-31. Oh maaf ya, bukan 21, 31.
Yang nggak ada Quran Androidnya di-download dulu. Yang nggak ada kuota, Insya Allah, saya kasih tethering gratis. Apa sih yang enggak buat kamu? Coba Bandung Bogor aja aku lewatin demi kamu. Pernah kamu datang ke Bandung demi aku? Harus gimana lagi aku buktiin cinta aku sama kamu? Masa? Kok jijik ya dengernya ya? Quran surat Ali Imran ayat ke-31. Kalau sudah? Insya Allah kita ngaji bareng. Kita ngaji bareng, kita ngafalin. Metodenya gampang. Satu ayat kita bagi menjadi beberapa bagian. Dan ini paling mudah, cara paling mudah menghafal Quran. Gimana caranya Kang? Dibaca, itu aja. Ya. Jujur sok tara maca dah. Lebih sering buka WhatsApp daripada buka Quran. Ayah yang baru sekarang buka teh. Ayah nuduk degan itu Kang, main tuh bisa ngaji euy. Santai, nanti dipandu dari sini ya. Santai aja. Brother, pura-pura soleh itu mudah. Pura-pura nggak soleh itu sulit. Saya pernah ngeriung, tapi kisah aja ya, ini jangan viral. Saya ngeriung sama teman-teman, ada guru ngaji. Guru ngajinya kebetulan nggak kenal saya. Dia nggak punya Instagram. Nah, guru ngaji ini lagi ngetes ngaji teman-teman. Kebenaran saya lagi silaturahmi ke daerah situ. Lalu kata guru ngajinya, yuk sekarang kita mulai ngaji. Dibikin Quran nih. Teman yang di sebelah ini, yang sebelah teman-teman saya, jadi ada orang-orang anak muda, itu deg-degan. Dia bilang, saya nggak bisa ngaji. Bahasa Sunda, pakai bahasa Sunda. Orang tuh bisa ngaji, kumain. Deg-degan. Akhirnya ketika orang pertama baca, lancar. Orang kedua lancar. Teman saya baca, lancar. Kesini mulai nggak lancar. Dan teman-teman saya tahu saya ini suka ngajar ngaji atau suka dakwah. Nah yang nggak lancar ini tahu juga saya suka ngajar. Nggak mungkin saya nggak bisa ngaji. Terus nyampe ke saya baca ulaika humul, kata ustadznya, ya nggak apa-apa, sabar aja, pelan-pelan aja dulu, pelan-pelan dulu, kita pelan-pelan sampai lancar. Teman saya bilang apa? Yang di sebelah, yang nggak lancar tadi, ayah batur geningan. Si ustadz kita bisa, coba. Tapi apa kata teman saya yang di depan? Salila, iya si ustadz itu bisa ngaji, astagfirullah ustadz. Nikmat nggak ketika apa? Ketika saya bisa memotivasi yang nggak bisa ngaji jadi kemotivasi buat ngaji. Kenapa sih suka pengen dipandang bagus terus kita teh? Kali-kali dipandang buruk bisa ngajak orang jadi baik kan bagus. Dandanan kalau semuanya bagus ya sudah bagus. Teman Kang Boni pengen ngajak teman-teman, ayo berubah. Coba perhatiin sama-sama. Kang Boni dulu masih belum pakai peci kalau misalkan di masjid. Sekarang mulai latihan. Alhamdulillah anak muda banyak yang di peci. Kang Boni jarang bawa tumbler ketika di masjid. Sekarang bawa tumbler. Semuanya jadi bawa tumbler. Insya Allah. Ini yang Ustadz Nain, bukan yang saya. Yang saya ada sama istri. Kan aku kesini sama istri ya. Maaf ya. Ayo ngaji udah. Ya bismillah. Quran surat Ali Imran ayat 31. Kang Boni sekali, teman-teman sekali. Siap. Ahwat doang. 1, 2, 3. Mantap. Siap. Merdu banget. Ahwat tuh nggak boleh nerima telepon dengan suara yang kayak begitu. Waalaikumsalam sayang. Ada yang bisa dibantu? Nggak boleh. Harus tegas deh. Assalamualaikum, Ufti. Waalaikumsalam, ada apa ya? Judes banget. Kenapa sih jadi judes gini? Kalau nggak ada perlu, tutup aja teleponnya ya. Sorry ya, ganggu. Tut. Begitu tutup, ahwatnya bilang, kumaha sih? Jangan kegenitan. Tetap gitu ya. Siap ahwat ya, insyaallah. Sekarang ikhwannya, siap ikhwan, keluarin suaranya.
1, 2, 3. Kul fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Siap semuanya sekarang. 1, 2, 3. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Siap, lihat artinya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hei Muhammad, katakanlah ini." Siapa yang disuruh ngomongin berarti? Nabi Muhammad SAW. Apa kemudian kata Nabi Muhammad SAW? Qul in kuntum tuhibbun fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau ingin kemudian kita mencintai Allah, jika kamu mencintai Allah, ikuti aku. Ikuti aku, kata Rasulullah. Ikuti bagaimana aku. Siapa ini? Rasulullah Muhammad SAW. Siapa beliau ini? Sosok yang mulia, manusia yang banyak penuh dengan inspirasi. Setiap sikapnya penuh dengan hikmah, suri tauladan yang paling terbaik. Dan luar biasanya, kau tak akan menemukan kehinaan dari dirinya. Yang setiap muslim rindu berjumpa dengan, meskipun beribu-ribu tahun jauh. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, fattabi'un. Ikuti Rasulullah Muhammad SAW. Kalau benar-benar kita cinta sama Allah, ayo kita sama-sama ikuti Rasul. Kalau belum mampu melakukan semuanya, jangan tinggalkan seluruhnya. Ayo sama-sama. Dan kalau baru mengerjakan sebagian, 1, jangan sombong. 2, terus tambah belajar. Mohon maaf, ada akhwat yang masih kemudian sudah dihijab tapi lisannya belum baik. Ayo belajar untuk menjadi lebih baik. Ada ikhwan yang belum sepenuhnya bagaimana seperti Rasulullah Muhammad SAW. Minimal lisan kita menyelamatkan. Lisan kita gak nyakitin orang. Sikap kita gak bikin orang jauh dari kita. Minimal kita latihan buat membuat diri kita lebih dekat sama Allah dengan cara mengikuti apa yang kemudian biasa dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dari bangun tidur sampai tidurnya lagi. Apa efek kemudian yang kita dapatkan ketika kita mencintai Rasulullah Muhammad SAW? Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka dalam satu riwayat kemudian Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, kalau Allah mencintai hambanya, Allah panggil Jibril. Dan Jibril, sini Jibril, sesungguhnya aku mencintai si fulan. Maka kemudian Jibril alaihissalam mencintai si fulan. Jibril kemudian mencintai si fulan. Ketika Jibril mencintai si fulan itu, Jibril ngabarin sama penduduk langit semuanya. Kata Jibril kepada penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai si fulan. Lalu kemudian Jibril dan seluruh penghuni langit mencintai si fulan itu. Lalu kemudian apa? Allah jadikan seluruh yang ada di bumi mencintai si fulan itu. Bayangin, dicintain sama langit, dicintain sama yang di bumi. Kang Boni pernah diserang, aku udah pernah cerita belum di sini? Diserang sama kodok beracun. Udah pernah? Belum? Udah pernah ya? Bulan Agustus kemarin ya? Belum? Antum sih bolos terus kajiannya. 3 bulan sekali insya Allah kita kesini. Kalau pengen ngecek nih kita lihat. Kalau kucing tiba-tiba ngerowot kita, wow. Kenapa dia tiba-tiba ngerowot kita? Gak mungkin tanpa sebab, tanpa alasan. Kucing makhluk siapa? Siapa yang menggerakkan kucing? Allah. Kenapa tiba-tiba kucing ngerowot kita? Mungkin ada sikap kita yang kemudian dibenci sama kucing. Tiba-tiba ada tikus di rumah kita, masuk ke rumah kita. Apa kemudian yang terjadi? Dia ambil kue-kue kita, dia bolongin beras kita. Apa hikmahnya? Kenapa berit aka tikus itu ada di rumah kita?
Mungkin sifat dan sikap penghuni rumah seperti berit, merugikan orang lain, pengerat, sikap berit. Makanya beritnya nyaman di rumah. Ada cucunguk. What's the meaning of cucunguk, you know? Kecoa. Kalau ada kecoa, apa hikmah yang kita ambil? Padahal kata Rasulullah, kalau Allah sudah cinta hambanya, Allah jadiin yang di bumi mencintai dia. Yang di bumi cinta sama dia. Ini kita malam-malam diganggu. Balapan rumit. Itu baru segede gini, brother. Baru segede gitu. Makanya nyamuk itu salah satu hewan yang ada di dalam Quran. Baru kecil segini, brother. Tapi suaranya, bayangin pun sadari ucing itu kumaha. Sekali sedot mati kita, brother. Subhanallah. Alhamdulillah ya Allah. Coba bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, Kau bisa menciptakan nyamuk sekecil ini ya Allah. Dan aku masih bisa mendengar kepakan sayapnya. Alhamdulillah. Di mana ini ya Allah? Gak kerasa. Sedot. Kalau rizkinya ada padaku, silakan ya Allah, aku ridho. Itu sok nikmat nggak gitu? Daripada nyalain autan, nyalain baygon. Subhanallah. Yang mengganggunya nyamuk, yang dibunuh semut, kecoa, cucunguk, dolim. Tinggal bilang sama nyamuk, maaf ya, aku mau istirahat. Kamu makhluk Allah, saya hamba Allah. Tapi aku yang paling mulia daripada kamu, wahai nyamuk. Tolong istirahat. Kalau tidak, saya istirahatkan kamu. Simple. Sufyan Ats-Tsauri adalah ulama yang luar biasa. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Beliau itu suatu saat lagi jalan sama temannya di padang pasir. Tiba-tiba dideketin sama seekor singa. Kaget nggak ketemu singa? Kaget. Temennya kabur. Singa. Kita pasti kabur. Jangankan singa, dogi aja ketemu gitu. Wah, langsung. Ucing, kayak ucing. Kan kalau itu kasar ya. Ada dogi, kabur. Ini ketemu singa, temannya kabur. Begitu temannya kabur, dia baru sadar. Loh, kok saya nggak ikut bareng sama saya? Disusul lagi. Harus dibela sama saya. Begitu dilihat, syekhnya sedang mempermainkan singa seperti seekor kucing. Ming 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 ming. Coba singa ding 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 ding. Apa tuh? Ulinan nu make tali tadi gitu-gitu. Nah, coba. Kata temannya, "Ya, Syekh, kenapa kamu tidak ikut lari, Syekh? Bukankah dia seekor singa yang ganas?" Apa kata Sufyan Ats-Tsauri? Mudah bagi Allah untuk menaklukkan hewan yang buas kepada hamba yang dicintainya. Coba. Orang masih kena digoda ku cucunguk. Cucunguk. Imannya lemah. Kang Boni bukan takut, nggak, segen. Udah itu aja. Segen, menghormati. Kalau dia mau ke kamar, saya keluar kamar. Nah kan, damai ajalah kita, ya. Dia ke kamar, ke ruang TV, kita pindah ke kamar ya. Apalagi kalau dia udah berskill tinggi itu ya, bisa ngapung tuh. Wah udah itu mah, itu mah pasrah weh. Serahkan pada ahlinya. Siapa Kang? Istri saya. Langsung. Dan saya masih bilang sama istri saya, Mam tolong jangan dibunuh. Hargai dia juga pengen hidup. Dia nggak maksud pengen masuk ke rumah kita. Golerkeun we, nangkarak. Hese balik deui. Nyiksa kan eta kan. Astagfirullahaladzim. Tuh brother, Allah jadiin yang di dunia cinta sama kita. Apa hikmahnya nih yang pertama? Jangan pernah minta dicintain sama orang. Jangan. Kita mah pengen mintanya dicintain sama Allah aja. Jangan pernah minta dicintain sama orang. Kenapa? Capek. Aku yang berkorban, aku yang mindahin waktu, aku yang ngabisin duit, tapi kamu malah milih dia. Harusnya aku yang di sana. Itu
viral banget lagunya. Ana bilang ke Bang Rijal, Bang Rijal, lagu antum tuh favorit banget bagi para mantan yang ditinggal ke pelaminan, kata. Sampai ada seorang akhwat yang posting, cie, lagi musim ya sekarang ya, datang ke kawinan mantan, terus lu diem di depan pelaminannya, terus minta difoto dan videoin sama temen supaya viral, terus lu pura-pura nangis gitu, naik ke pelaminan, peluk-pelukan, udah gak usah kayak gitu, lebay atau gak lebay, kata cewek. Dia saking apanya, saking mendalami acting itu, sampai kata dia, kenapa sih semuanya harus kayak begitu? Kata saya, ini penyakit cinta. Penyakit cinta di mana? Hati. You become what you love, and you become what you feel, and you become what you see, and you become what you hear, and you become what you eat. Tapi inti yang pertamanya, you become what you love. Kamu menjadi seperti apa yang kamu cintai. Mohon maaf, kemarin ada yang komplain Kang Boni bahas ini. Masalah apa? K-pop. Kalau udah cintanya sama K-pop Korea, berubah. Yang didengerinnya apa? K-pop. Yang dilihatnya apa? K-pop. Yang dibicarainnya apa? K-pop. BTS. You know, Blackpink. Kok kayak next boy ya? Yang dilihatnya K-pop, yang didengarnya K-pop, yang dibicaranya K-pop, yang dicintainya semuanya apa? K-pop. Terus tiba-tiba komplain, Kang, jangan bahas K-pop terus dong Kang. Kita tuh tetap kok nonton K-pop, kita tetap jaga sholat. Kita tetap kok nonton K-pop, tapi saya juga tetap kok beribadah kepada Allah. Min husni islami maritarkuhu malayani. Di antara kebaikan seorang muslim, dia tinggalin hal yang gak bermanfaat. Sekiranya tidak menambah nilai takwa, tinggalkan. Kok susah amat? Kang Boni bicara Quran, bukan bicara K-pop. Kang Boni bicara Quran. Apa kata Quran? Wa minan nasi mayatakhidu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Dan ada di antara manusia yang cintanya kepada sesuatu lebih daripada cintanya kepada Allah. Bisa nggak memperhatikan Quran seperti memperhatikan K-pop? Yang didengarnya Quran, yang dilihatnya Quran, yang dibacanya Quran, yang dicintainya Quran, Quran. Seperti engkau mencintai K-pop. Halo, jawab. Bisa nggak kita mencintai sesuatu seperti apa yang di dunia? Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 165 itu? Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Kalau orang yang iman itu cintanya teramat sangat besar kepada Allah. Eits, brother and sister Villa, tolong sampaikan sama teman-teman yang ada di luar, yang ada datang ke kajian ini, atau yang lagi kemudian lewat ngedengerin ini, bahwa kita ini bukan pengangguran, satu. Bahwa kita ini bukan kemudian orang yang gak terdidik, dua. Bahwa kita ini bukan orang yang miskin, tiga. Kita ini kuliah, ada yang kemudian sekolah, ada yang kerja, ada yang punya motor, ada yang punya mobil, ada yang punya istri, ada yang bawa anak. Tapi kita korbankan waktu, tenaga, harta, pikiran yang kita miliki untuk datang ke majelis ilmu, untuk menggapai ridho ilahi Rabbi. Katakan sama teman-temanmu yang ada di luar itu, bahwa kita ngeluangin waktu. Mau sampai kapan kita bilang, ayo tobat yuk? Belum ada waktu. Sibuk soalnya besok mau kerja, kerjanya pagi lagi. Belum tentu hidup Mali, besok juga. Biasa aja datang ke sini. Iya nih, soalnya besok ada ujian. Lah, ujian besok juga nyontek kan tuh. Bismillah brother, jujur, apa sih yang kita butuhkan di dunia ini? Quran. Kau tidak bisa merubah Quran, tapi Quran bisa merubah dirimu.